Halo semua, kita dari podcast Cinta Duit dengan narasumber kita. Perkenalkan, namaku Clarissa dari 1010 absen 5. Perkenalkan, nama saya Michelle Grasola dari 1010 absen 25. Perkenalkan, saya Dilan, absen 9 dari kelas 1010. Perkenalkan, nama saya William dari kelas 1010 absen 33. Perkenalkan, nama saya Angelin dari kelas 1010 absen 2. Perkenalkan, nama saya Sinan dari nomor absen 30 dari 1010. Nah, kita hari ini akan mendiskusikan suatu kejadian nih ya, yang terjadi setahun lalu, 2022 sampai 2023-an lah ya. Kita pasti sudah ngerasain sendiri, kebanyakan dari kita, orang-orang rumah banyak yang komplain, harga minyak naik, atau yang suka gorengan, harga gorengan naik. Nah, itu kalian, aku penasaran nih, penyebabnya apa dari peristiwa tersebut? Penyebab kelangkaan minyak gitu ya. Jadi kalau menurut analisa aku sendiri ya, yang pertama itu karena harga minyak itu pada tahun 2022-2023 tuh sedang naik-naiknya. Nah, kalau misalkan harga minyak dunia naik, nah produsen-produsen ini kan maunya dapat untung lebih banyak dong. Nah, akhirnya minyak yang harusnya dijual untuk dalam negeri itu diekspor. Nah akhirnya persediaan untuk dalam negeri ini berkurang. Nah, lama-kelamaan karena permintaannya lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan barang. Nah, akhirnya harga minyak tuh mulai naik hingga akhirnya barangnya tuh sudah nggak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, yang kedua tuh karena pemerintah tuh sedang menggencarkan program biodiesel yang komposisinya tuh 30% minyak goreng, 70% solar. Nah, jadinya minyak ini yang awalnya 100% untuk konsumsi, ini harus dibagi. Harus ada yang disalurkan untuk biodiesel. Nah, berarti kan jumlah ketersediaan stok untuk konsumsi ini kan berkurang. Nah, akhirnya harga minyak naik dan menyebabkan kelangkaan. Itu sih kalau dari opiniku dari segi penelitian. Oke, lumayan parah juga ya. Nah, peristiwa seperti itu kan pasti tidak akan terjadi tanpa dampaknya juga ya, terutama dengan harga-harga di akhir ini lebih sensitif lagi. Nah, ini dampaknya apa aja kalau menurut kalian? Jadi kalau menurut saya ya, kelangkaan minyak yang akhir-akhir ini itu kan marak. Jadi menyebabkan orang-orang itu bahkan kalau disuruh ngantri 1 hari 2 hari berjam-jam itu mereka mau, karena demi mereka bisa makan, mereka bisa mencari nafkah. Saking pentingnya manusia ini membutuhkan minyak itu, saking pentingnya itu, jadi kayak gitu. Ada lagi yang mungkin itu? Saya mau menambahkan, kalau menurut opini saya, dampaknya itu pertama, kelangkaan minyak itu menimbulkan yang namanya panic buying, di mana masyarakat itu berbondong-bondong membeli minyak dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan pada hakikatnya hal ini itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena akan memperparah kasus kelangkaan tadi. Nah, selain itu, kumpulan masyarakat yang mengantri untuk beli minyak ini menimbulkan klaster COVID dan kericuhan ketertiban umum. Nah, selain itu, kelangkaan ini menyebabkan penjualan minyak itu ada minyak yang dicampur dengan air. Tujuannya karena pedagang ingin menjual dengan kuantitas yang sama seperti sebelum kelangkaan ini terjadi. Nah, selain itu, kelangkaan minyak sendiri itu juga berpengaruh pada UMKM, pada proses produksi makanan. Harga minyak kan naik, harga gorengan pun juga naik. Dan kalau harga gorengan naik, orang-orang kan pada nggak mau beli, agak males gitu kan harganya naik. Nah, akibatnya pendapatan dari usaha makanan ini menurun, dan pengusaha itu lebih kesulitan untuk menggaji tenaga kerja dan bisa menimbulkan yang namanya PHK. Dan hal ini tentunya menaikkan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Wah, oke. Jadinya, oh iya silakan. Jadi dari dan pengalaman juga dari cerita yang aku dengar dari kayak teman-teman dan juga sepupu-sepupu tuh juga ada kayak oknum-oknum yang menimbun minyak. Jadi mereka tuh beli dalam jumlah besar, tapi karena pada zaman
langkah-langkah tuh kan dibatasi. Misalkan satu orang cuma boleh 20 kilo. Jadi mereka tuh kayak bayar kayak tukang beca, tukang parkir, nyuruh mereka antri buat beli minyak. Nah, anggap mereka dapat lah minyak 100 kilo gitu. Nah mereka tuh simpan, mereka nggak mau jual dulu. Sampai harganya tambah naik, misalkan mereka untung 2 kali lipat. Nah baru mereka tuh jual minyak. Jadi itu membuat harga minyak ini tambah naik dan juga kelangkaannya nggak selesai. Parah juga ya. Jadinya bisa dibilang harga minyak goreng digoreng. Ya, itu dapat dari Pak Kris itu. Nah, itu semua kan untung saja puji Tuhan sekarang itu kita sudah merasakan harga minyak goreng itu menurun, harga gorengan menurun. Yang pengidap kolesterol sana itu. Nah, terus makanya kita pasti tidak akan sampai di sini tanpa solusi. Nah, apa solusi yang telah diimplementasikan dalam beberapa tahun ini untuk agar kita mencapai harga minyak yang relatif normal sampai saat ini? Jadi solusi yang pernah diberikan dari pemerintah itu adalah memberikan subsidi minyak goreng. Jadi harganya itu yang sebelumnya mahal banget jadinya cuma 14.000 per liternya. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Jadi dan stoknya pun itu nggak dikit ya, lumayan banyak. Karena yang di stok dari pemerintah itu ada sekitar 1,2 miliar liter minyak goreng curah. Yang disubsidi itu anggarannya 3,6 triliun. Dan subsidinya ini tuh berlangsung dari 11 Januari 2022 sampai 31 Mei 2022. Nah, tujuannya dari subsidi ini tuh supaya masyarakat itu tetap mau membeli minyak gitu loh. Jadi menjaga daya beli masyarakatnya. Dan juga bisa menjaga kestabilan harga minyak goreng. Karena kan sebelumnya dia naik-naik terus kan. Nah, kalau misalnya ada subsidi yang harganya 14.000 gitu. Penjual itu ya nggak mungkin naikin terus harganya. Karena nggak mungkin ada yang beli kan. Jadi pasti lebih milih yang 14.000. Nah, mungkin bagi orang yang pengusaha yang butuh minyak goreng yang lebih banyak gitu, ya mereka juga memilih yang beli 14.000 dulu, baru mungkin mereka beli yang bukan curah minyaknya. Dan karena ada yang 14.000 itu, nggak mungkin mereka mau beli yang harganya sampai 2 kali lipat, 3 kali lipatnya gitu. Sehingga penjual juga tetap harus nurunin harganya, maka harga minyak itu bisa jadi lebih stabil. Nah, solusi bagiku ya, opini itu dengan meningkatkan produksi minyak goreng. Alasannya itu ya karena kan awalnya terjadi kelangkaan itu dengan barangnya yang terbatas, dan karena adanya keterbatasan itu membuat harga-harganya menjadi meningkat drastis. Nah, opiniku sih meningkatkan produksi minyak goreng. Baik. Oh, jadinya menarik banget ya ini jadinya. Kita sudah mengetahui peristiwa awalnya, terus penyebabnya itu kenapa dari yang mafia penggorengan itu semua, terus juga dari sisi distributornya, dan kita juga sudah tahu dampak-dampaknya dari dampak ke masyarakatnya sendiri-sendiri, baik juga ke secara luas juga, terus juga penyelesaiannya dari pemerintah, terus mereka buat untuk masyarakat. Nah, itu saja dari kami. Sampai jumpa di lain kali. Kami dari podcast Cinta Duit, pergunakanlah duit dengan bijak.